Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah kajian rutin di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ada di hari ke-7. Ya. Sebagian umat Islam ada di hari ke-6 Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kita akan melanjutkan kajian kita, tapi karena ini juga terkait dengan ibadah Ramadan, maka barangkali beberapa hal terkait dengan bab atau pembahasan tentang puasa Ramadan akan kami sampaikan, terutama beberapa atau paling tidak 2 hadis Nabi. Yang satu terkait dengan fadilah secara umum di bulan Ramadan, dan yang kedua nanti tentang hari-hari penting di bulan Ramadan. Yang pertama, kalau terkait dengan fadilah, keutamaan atau kelebihan dari bulan Ramadan, kita bisa berkaca pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat. Jadi ada yang bertanya kepada beliau tentang bulan Ramadan, keutamaannya khususnya. Apa pertanyaan sahabat? Wahai Rasulullah, sahabat ini namanya Abu Umamah Al-Bahili. Beliau bertanya, meminta, wahai Rasulullah, mur
murni bi amalin yudkhilunil jannah. Qala alaika bis-sawmi fa innahu la idla lahu. Summa ataituhu tsaniyah fa qala alaika bis-siyam. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Hakim wa sahhah. Saya pernah mendatangi Rasulullah, kata Abu Umamah, kemudian saya bertanya, meminta kepada beliau, wahai Rasulullah, perintahkan saya mengerjakan satu amalan yang itu bisa membawa saya masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, alaika bis-shaum, kerjakan shaum, fa innahu la idla lahu, karena puasa itu tidak ada bandingannya. La idla lahu, tidak ada bandingannya. Jadi ibadah puasa itu termasuk ibadah yang utama sekali, sehingga yang setara itu tidak ada. Tentu setiap amal ibadah itu memiliki kelebihannya masing-masing. Disebut tidak ada bandingan karena Rasulullah SAW dalam kesempatan lain menyampaikan terkait dengan keutamaan puasa itu, ya, bahwa semua ibadah itu sudah ditentukan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa belum ditentukan besaran pahalanya. Bukan karena kurang menarik, belum ditentukan itu. Belum ditentukan dalam makna pemahaman kita. Kalau dalam makna yang sudah disediakan Allah, maka Allah mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu hanya untuk saya, maka saya sendiri yang membalas. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, puasa itu maknanya sama dengan sabar, itu akan dibalas oleh Allah pahala untuk mereka bighairi hisab, dengan balasan pahala yang tak terbatas. Itulah jawaban Rasulullah SAW atas pertanyaannya sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Tapi Abu Umamah Al-Bahili itu mungkin karena masih penasaran, datang lagi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa ataituhu tsaniyah, kemudian saya datang kepada Rasulullah untuk yang kedua kali, bertanya dengan pertanyaan yang sama, apa yang harus saya kerjakan supaya saya bisa masuk surga? Maka Rasulullah SAW menjawab, alaika bis-siyam, kerjakan olehmu siam, puasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah secara umum kelebihan dari fadilah dari puasa. Tapi selain itu dalam riwayat ini ada yang menarik.
Karena Abu Umamah Al-Bahili menggunakan dua kalimat, dua istilah yang berbeda, kadang atau bahkan sering kali dimaknai sama, yaitu puasa. Yang satu menggunakan kata shaum, yang satu menggunakan kata siyam. Secara umum artinya memang sama. Shaum dan siyam itu masdar dari kata-kata shoma yasum, shauman wa siyaman. Kula mboten selera napa cak siyaman niku biyen lahir pas poso. Hanya saja kalau mau dibedakan, nah di situ ada penggunaan di dalam Al-Quran yang ternyata memang punya arti sendiri-sendiri. Kata siyam di dalam Al-Quran diulang berkali-kali, itu maknanya adalah menahan diri, tidak makan, tidak minum. Semua kata siyam di dalam Al-Quran maknanya menahan diri, tidak makan, tidak minum. Ya, yang sering dibaca ya tentu saja di surat Al-Baqarah ayat 183. Begitu pula beberapa kali setelahnya. Ya. Tapi satu kali Allah menggunakan kata shaum kok berbeda maknanya. Surat Maryam ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shawma falan ukallimal yawma insiya. Sayyidah Maryam ketika sedang mengandung bayi Nabi Isa Al-Masih, ketika masih di dalam perut tentu saja, itu kemudian diberi pesan oleh Allah. Karena Sayyidah Maryam tentu gelisah, wong tidak punya anak, tidak punya suami, kok mau punya anak. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fakuli, makanlah kamu wahai Maryam, washrobi, minumlah, wa qarri 'aina, dan santai-santailah, tenang-tenanglah, begitu. Qarri 'aina niku sing seneng ae, digawe seneng ae, digawe santai. Kalau perintah makan dan minum atau penyediaan makan dan minum itu sejak kecil, ya, sejak diasuh sinten? Zakaria. Sayyidah Maryam itu anaknya sinten? Imran. Tapi sing ngasuh pamane Zakaria. Polane durung duwe anak. Itu nanti menjadi dalil atau menjadi dasar sing durung duwe anak. Salah satunya ya dengan cara merawat anak orang lain.
Zakaria itu begitu, belum punya anak. Ya. Nanti setelah merawat Maryam, istrinya punya anak, meskipun sesungguhnya sudah tidak produktif lagi hitungannya, sudah akhir, sudah menopause kalau bahasa sekarang itu. Anaknya namanya Yahya, begitu ya, jadi Nabi Yahya. Nah, ketika masih kecil, Maryam itu meskipun diasuh Nabi Zakaria sering menyendiri. Ya. Ketika menyendiri itulah, ketika beribadah itulah, Nabi Zakaria itu takjub, heran. Loh, aku kayaknya diani awakmu oleh mangan tekon dia nih. Nah, jadi kalau masalah makan dan minum sejak kecil Sayyidah Maryam itu sudah dijamu, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi kali ini ketika Maryam itu hamil, makan dan minum biasa, tapi yang nggak biasa itu karena hamil tidak tenang, maka Allah mengatakan fakuli washrobi wa qurri aina, makan minum yang tenang. Ya, maka jika kamu bertemu dengan seorang laki-laki, bertemu dengan seseorang menanyakan keadaanmu, tidak usah gugup. Fakuli, maka katakanlah olehmu wahai Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma, sungguh saestu kula niki kadung janji nang Gusti Allah shauma, saum, makan dan minum, tapi menjawab janjinya saum. Oh, berarti saumnya bukan puasa dari makan dan minum. Apa itu? Falan ukallimal yauma insiya, saya tidak akan ngomong, tidak akan jawab, tidak akan komen sedikit pun. Ya. Tentu dari segi bentuk kalimat, bentuk kata, saum di sini menggunakan bentuk napa jenenge? Dalam bahasa Arab itu enten ma'rifat, enten nakirah. Nakirah. Bentuk nakirah niku maknane poso, umum, luas, gitu kan? Termasuk poso itu tidak ngomong, tapi Allah tidak menggunakan kata-kata siyaman, karena siyam di dalam Al-Quran itu diulang berkali-kali itu ternyata memang sudah dimaknai secara khusus puasa, tidak makan, tidak gitu. Dari sinilah kemudian mengapa kita bisa memaknai apa yang disampaikan Nabi dalam hadis tadi itu. Sing pertama dari Abu Umamah Al-Bahili kok menggunakan kata saum, yang kedua menggunakan kata siam, itu supaya kita tahu dengan lengkap poso niku mboten siam tok, tapi nggih saum. Poso niku mboten gak mangan gak ngombe tok, tapi juga tidak berbicara yang tidak perlu. Nah, gitu ya. Itu makna saum dan siam. Dan dua-duanya itu disebut, itu garansinya orang yang berpuasa. Baik, itu tentang keutamaan puasa. Kebetulan di sini ada Nabi SAW menyebut, menurut kutipannya Abu Umamah Al-Bahili,
memerintahkannya berpuasa dengan kalimat yang pertama itu shaum, yang kedua siyam. Jadi sing disebut poso rupane niku jangkep, gak mangan gak ngombe nggih, ternyata juga tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama tentang keutamaan. Yang kedua tentang hari-hari penting, khususnya ya di dalam ibadah puasa nanti ada tentu saja malam turunnya Al-Quran, Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu versinya macam-macam. Ya. Menurut pendapat yang umum, Lailatul Qadar itu ada di malam 17 berdasarkan surat Al-Anfal ayat 42 ya, insya Allah begitu. Nah, di situ Allah berbicara tentang malam pertempuran perang napa jenenge? Perang napa? Perang Badar itu adalah malam ke-17. Perang Badar itu 17 Ramadan. Nah, di situ Allah menyebut ya bicara tentang apa namanya? Ghanimah ya. Ghanimah perang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita informasi sebenarnya babnya itu bab ghanimah. Ya. 41 ya. Ya. Anfal 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah olehmu, oleh kalian, apa saja ghanimah yang kalian peroleh, maka di situ ada haknya Allah 1/5, haknya Rasul, haknya zawil qurba, anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Jadi 1/5 itu ada haknya Allah, Rasulnya, kerabat Rasul, ya, anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Jika kalian beriman kepada apa yang sudah diturunkan oleh Allah, apa yang sudah kami turunkan, kata Allah, kepada hamba kami pada hari Furqan, hari bertemunya dua pasukan. Jadi kalau menggunakan pendekatan sejarah, ya, riwayat tentang perang Badar, sepakat para ulama sebagian besar bahwa perang Badar itu 17 Ramadan itu malam turunnya Al-Quran. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan, itu jelas ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, ketika Allah mengatakan kami sudah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Nah, terkait dengan itu ketika Rasulullah SAW ditanya kapan Lailatul Qadar, ya golek ono tanggal 10 hari terakhir.
lebih spesifik golek ono tanggal ganjil di 10 hari terakhir. Nah, saat ini ganjil niku genep niku ganjil. Ngeri wong posone gak padha. Iya. Nah, begitu. Termasuk tanggal 17. Sing siji tanggal 17, sing siji sik tanggal 16. Sing siji tanggal 17, sing siji wis 18. Nah, makanya idealnya nanti ini masih dirumuskan. Idealnya nanti ada namanya kalender global. Ya. Kalender global. Dan kalender global itu tidak mungkin kecuali dengan hisab. Tidak mungkin dengan kalau ru'yat pasti tidak global, pasti dewi-dewi. Ya, karena wong kini delok, wong kuno gak delok, itu pasti. Tapi kalau pakai kalender global masih bisa. Ya, cuma kate sepakat bareng nih loh, si adom lah dalane lho. Tak dinikmati mau betul apa. Nah, di samping itu dalam riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau atas surat Al-Baqarah ayat 185, Rasulullah SAW bersabda, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhufnya Nabi Ibrahim itu diturunkan di malam ke 1 bulan Ramadan. Wa Tauratu li sittin madaina min Ramadan. Nek Taurat niku diturunkan di malam ke-6 wis kliwat kayak gini kayak kono malam ke-6 ya. Nah, di sini sudah 7 ya kan. Wal Injilu, sementara Injil itu diturunkan li salasit asyar malam 13. Wa unzilal Qur'an li arba' wa ishrina min Ramadan. Sementara Al-Qur'an diturunkan pada malam ke-24. Duh, kok gak ganjil. Ngoten sampean gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ngeten iki tambah enak. Tambah enak niku kok diarani ganjil niku tanggal 23, nek gak ganjil berarti 24 iki kan ngoten. Ngoten apa-apa. Sing malah bermasalah kalau dibuka untuk kita, malah masalah. Dibuka tanggal 24 kabeh kalau sing aktivitas, coba dibuka tanggal 24. Napa jenengan kira sing sakniki sik santai-santai niku gak kepingin Lailatul Qadar? Pingin. Kepingin nemen. Oh, apa lebih baik dari 1000 bulan. Cuma karena informasinya gak pasti, ya akhirnya ya sampai setengah ditinggal pancet nyambut gawe, termasuk ditinggal pancet maksiat. Kok umpama Lailatul Qadar tanggal 20 pun gak dilele, tentang hal 20 geruduk kabeh masjid sepi embong mboten enten napa-napa. Nah gitu. Jadi kalau Allah tidak memberikan informasi dengan tegas, itu hikmahnya justru lebih besar. Itu tentang tanggal-tanggal penting, sehingga bagi kula panjenengan, meskipun sebenarnya setiap orang itu ingin memperoleh Lailatul Qadar, tapi dengan ditutupnya informasi itu oleh Allah, maka sebenarnya di situ banyak hikmah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu tentang puasa dan hari-hari penting di dalam bulan puasa.
pembahasan. Kita lanjutkan mungkin sedikit pembahasan tentang apa kemarin, haji di bab talbiyah gitu ya. Kita itu sudah sampai di pembahasan tentang talbiyah gitu ya. Kita buka tentang talbiyah. Baik. Pundi niki wae. Malah hilang. Oh, ini sudah. Ini talbiyah hukumnya sudah. Oh. Oh, kita masuk hukumnya di sini ya, talbiyah. Baik. At-talbiyah. Talbiyah niku nopo? Talbiyah itu diambil dari kata-kata labbaik. Ya. Di situ merupakan bentuk singkatan. Ya. Yang sebenarnya kedudukannya sama dengan tahlil, ya, yang berasal dari kata-kata la ilaha illallah. Ya, jadi orang Arab itu kalau membuat singkatan itu ya sama dengan kita. Dari kalimat yang panjang dibuat singkatan, dibuat isimnya, dibuat kata bendanya. Ya, misalnya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka itu disebut dengan ta'awudz, ya, singkatan. Ya, ta'awudz. Apalagi basmalah itu bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Apalagi ya tadi itu tahlil, tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, termasuk ucapan labbaik Allahumma labbaik. Maka itu disingkat jadi talbiyah, gitu ya. Hukumnya ajma'al ulama'u ala anna talbiyata masyru'atun fa'an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ala Muhammad man hajja minkum falyuhilla fi hajjihi aw hajjatihi. Ya. Sepakat para ulama talbiyah itu ada syariatnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai keluarga Muhammad, siapa saja di antara kalian yang haji, hendaklah dia falyuhilla, hendaklah dia itu ihlal untuk hajinya, gitu ya. Ihlal itu apa? Ihlal itu mengeraskan suara ketika mengucapkan talbiyah. Itu ihlal. Ya. Meskipun boleh juga ihlal itu juga singkatan dari la ilaha illallah karena bentuk tahlil. Karena di dalam talbiyah juga ada ucapan la ilaha illallah,
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi ada bentuk ucapan yang menyatakan tidak menyekutukan Allah. Tapi secara umum ihlal itu dimaknai dengan mengeraskan suara ketika mengucapkan talbiyah. Hanya saja hukumnya itu tidak sepakat para ulama. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat hukum mengucapkan talbiyah berihlal annaha sunnatun sunnah wa annahu yustahabbu ittisaluha bil ihram, juga dianjurkan untuk diucapkan sambung dengan pas ihram. Ya. Karena hukumnya sunnah, falau nawan nusuka walam yulabbi sahha nusukuhu duna ayyalzimahu syai'un li'anna al-ihram indahuma yan'aqidu bimujarradin niyyah. Maka kalau ada orang itu memulai ibadah haji tanpa talbiyah, ibadahnya tetap sah, tidak wajib untuk talbiyah. Karena yang wajib rukun dalam haji bahkan itu adalah ihram, dan ihram menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu cukup dengan niat. Kalau pakaiannya wajib, kalau mikotnya wajib, tapi memulainya itu cukup dengan niat, tidak harus diucapkan talbiyahnya. Tapi wa yarul ahnafu anna talbiyah aw ma yaqumu maqamaha mimma huwa fi ma'naha kat tasbih wa suqul hadi syartun min syurutil ihram. Tapi Imam Hanafi, Abu Hanifah dan mazhab Hanafiyah itu berpendapat talbiyah dan apa saja amalan yang terkait dengan dimulainya ibadah haji yang dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk mengucapkan subhanallah, termasuk nuntun kambing hadiyu, karena Rasulullah SAW melakukan niku termasuk syaratnya ihram. Sehingga falau ahrama walam yulabbi aw lam yusabbih aw lam yasukil hadya fala ihrama lahu. Jadi kalau menurut Abu Hanifah, kalau ada orang memulai ibadah haji, memulai pakai pakaian ihram, memulai berihram di miqatnya kok tanpa talbiyah, tanpa ngiring wedhus, tanpa mengucapkan tasbih, maka tidak sah ihramnya. Gitu. Wa hadza mabdiyun ala anna al-ihram indahu murakkabun min niyatin wa amalin min a'malil haji, karena bagi mazhab Hanafi ihram itu ya tersusun, terdiri dari baik niat maupun amalan yang dicontohkan oleh Nabi saat melakukan haji. Dan niku gawe wong mriki gak iso sampe nuntun wedhus. Gak sah ihrame, gak nuntun wedhus. Gitu. Ini tentang pendapat. Kemudian wa masyhuru mazhab Malik annaha wajibah. Maaf, karena tadi syarat. Ya. Maka kalau tidak, bukan rukun ya. Haji itu ada rukun, ada wajib, ada syarat, termasuk syarat. Karena dia tidak termasuk rukun, maka
tetap bisa sah tapi bayar dam. Begitu kalau dalam mazhab Hanafi. Wa masyhur mazhab Malik, sementara mazhabnya Imam Malik, pendapatnya Imam Malik yang masyhur, annaha wajibun yalzimu bitarkiha aw tarki tisaliya bil ihram ma'at tuli damun. Ya. Kalau tadi itu syarat, kalau Imam Malik boten syarat, itu termasuk kewajiban. Wajib talbiyah itu wajibnya orang yang berhaji, wajibnya orang berhaji khususnya ketika ihram, maka meninggalkan talbiyah sama harus membayar dam gitu. Nah, berarti kula panjenengan itu ya diikuti saja apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, tapi syarat dan wajib itu biasanya kita nggak terlalu banyak belajar. Makanya kalau sanjang, sering kali orang haji, orang umroh itu belajarnya kemepetan. Ya, mana sih itu tuh omah lali sampai tak jamin lali. Ya, mboten dongane tok, carane niku lho. Nah, makanya mesti kepingin delok wong liya. Gitu. Karena itu kurang sebenarnya pembahasannya itu. Ya, tentang ibadah haji itu. Baik. Lafadznya bagaimana? Lafadznya sudah kita ketahui secara umum, tidak berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Cuma nanti ada sedikit tambahan oleh beberapa sahabat Nabi. Masalah tambahan ini ada yang mengatakan oleh, ada yang mengatakan boleh. Jadi kalau yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW talbiyahnya itu ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu jelas sudah ya. Meskipun ini hadis riwayat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dewe nambahi. Kata Imam Nafi', wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yazidu fiha labbaik 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 wa sa'daik wal khairu biyadaik labbaik warra'uba'u ilaiki wal ilaika wal amal. Begitu. Maka sebagian besar ulama cukup untuk ditambahi kuwi sahngel labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, ya, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cukup niku di bulan baleni. Meskipun ada juga yang nambahi versinya Abdullah bin Umar. Dan saya kira ini hanya untuk menjadi wacana saja apa yang ditambahkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, menambah wawasan. Ya, kalau kita ngapal sing endek ae angel tadi tambah-tambah. Mesti nek donga niku nek iso aja dawa-dawa. Angel iku nanti. Saya kira demikian. Cukup hari ini. Nanti di pekan depan insyaallah kita sambung. Sama nanti ada bab tertentu, bab puasa yang kita bahas, dan tetap kita lanjutkan pembahasan kita di bab haji. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.